biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran robah dengan tangan, dengan kekuasaan. Munnya kada kawabang robah dengan lisan, fabilisani berikutnya dipadahi. Kada kawajua wabiqalbih, dengan hati, dengan doa. Itu lamah benar toh, sudah pakai doa toh. Dan memang dalam menegah kemungkaran risikonya lebih berat daripada mengajak kepada ketaatan. Kita membawai orang taat itu lebih nyaman daripada kita mencegah orang begawi maksiat. Kita bawai orang ke majelis kada tapi bahwal biar kita ke majelisan ya renaya orang umpat hiih kada tapi coba orang bermaksiat pian tangate ada tona nyingkeng saikong orang daerahatan menguncang dadu rame menguncang dadu kita datang sadang dampihan di bayi ingat lo kopi namatir har nguncang dadu ikam siapa saikong tuh sadana nyingkeng tak bawa dia datang ke sini jar itu udah pasti risikonya berat. Bila menegah kemungkaran itu berat risikonya, baik dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan peraturan daerah itu pasti berat, ditentang oleh rakyatnya, ditentang oleh orang-orang yang kada suka dengan peraturan itu. Misalnya bupati menerapkan perda peraturan daerah di kabupaten kita tidak boleh ada karaoke, tidak boleh ada diskotik, tutup semuaan, itu pasti ada yang protes. Pasti nang katuju ka diskotik memprotes. Itu dah pasti. Menegah kemaksiatan dengan lisan berat juga risikonya. Contohnya kayak penceramah menyampaikan pian kada usah artinya nang langsung menyinggung menyambat ke orangnya itu memang kada aturan kita dalam menyampaikan dakwah. Kita sampaikan seadanya aja itu sudah ada yang tersinggung. Bah ja guru nyinggung aku. Bagus mau merasa artinya sadar diri bahwa seorang itu salah, tapi kadang-kadang nang disinggung ini bukan inya merasa hendak berubah, tapi ternyata merasanya inya hendak balas dendam kepada guru tadi. Dan itu kenyataan. Berapa banyak tuan guru kita nang dihadang di tengah jalan bah bulik berceramah bahari wah ini kan ada lagi banser ada anak macam-macam langkahi banser dulu namun bahari bisa dijaga orang tengah timbuk ikam tadi apa aja bicara bah kayak itu aja kisah penjagaunya ikam pandir kayak itu sini hadapi kami aja. Itu risiko karena kita menegah kemaksiatan mencegah kemungkaran lewat lidah kita. Tapi yang namanya ala kulli hal namanya pewaris Rasulullah harus menyampaikan apa adanya qulil haqqa walau kana murra qulil haqq walau ala nafsik. Katakan kebenaran sekalipun itu pahit, katakan kebenaran sekalipun dirimu dapat ancaman macam-macam. Itu udah risiko dalam dakwah. Mun kada ka itu pulang berdakwah kada rami. Rasulullah aja berdakwah hendak dibunuh kada. Dibalok Rasulullah, rumahnya dikulilingi pakai pagar betis. Pian jangankan nusia, tikus kada kau tambus. Pagar betis orang mengelilingi rumah Nabi. Di mana caranya Nabi hendak lolos? Tapi kan ini urusan Allah, yang menjamin keselamatan Nabi kita. Kemanapun Nabi kita menghadap, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Kemanapun Nabi itu mengarahkan wajahnya, Nabi sudah dijamin ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Apapun risiko di hadapan itu dihadapi Nabi. Hendak dibunuh orang, udah dirasain Nabi. Disambati bungol tambuk istilahnya toh, udah dicaci maki hari-hari. Tapi itu dihadapi semuaan dengan sabar oleh baginda Nabi. Akhirnya berhasil. Dan itu kada mungkin Nabi aja yang merasai. Siapapun yang berjalan di jalannya Nabi akan merasakan hal seperti itu. Kada mustahil melihat ulama hendak dibunuh, kada mustahil. Ulama hendak diserang, kada mustahil. Dan itu tergantung makom masing-masing. Tergantung makom si tuan guru atau penerus Nabi ini masing-masing. Amunnya kada marasai kada tahu, lam yaduk lam yadri. Mun kada marasa kada bacang tahu. Jangan dirubah maknanya lah.
lam yaduk lam yadring kada merujuk udah mau jadi nah itu luput itu. Lam yaduk lam yadri mun kada marasai kada tahu pian marasa maka tahu je orang tuh harajin tak udah marasai tahu tuh ingohnya. Nah dalam momen perpindahan tahun ini ulun tidak akan berbicara masalah perpindahan tahun tah apalah, ulun kada berbicara itu. Ulun hanya ingin dalam kesempatan yang mulia ini, di malam yang sangat barokah, malam yang sangat mulia yang menjadi sayyidul ayyam wa idul muslimin, hari yang menjadi penghulunya segala hari dan menjadi hari rayanya kaum muslimin, ulun hanya ingin menyampaikan sedikit karena kita berada di bulan Jumadil Akhir, bulan Jumadil Akhir, di mana bulan ini Allah wafatkan seorang wali yang namanya tersohor di seluruh penjuru dunia. Kitab-kitabnya dibaca di mana-mana. Belahan dunia membaca kitabnya beliau. Di pondok-pondok, di majelis-majelis mengajarkan kitab beliau. Akan tetapi sejarah beliau kita kurang mengetahuinya. Kita banyak belajar kitab-kitab beliau, tapi kadang-kadang orang-orang kita, orang-orang kampung khususnya jarang mendengar akan sejarah hidup beliau. Ulun rasa ini sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Tidak hanya orang pondok yang mengenal beliau, tidak hanya artinya orang nang bakurinah sekolah mengaji ilmu agama nang tahu lawan sidin, tapi masyarakat luas pun harus mengenal siapa itu beliau. Beliaulah yang biasa disebut Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, yang masyhur namanya disebut Imam Al-Ghazali. Beliau ini diakui sebagai mujaddid abad kelima Hijriah karena wafatnya beliau tahun 505 Hijriah, 505 Hijriah. Jadi disepakati kadada orang yang paling alim saduniaan zaman itu kecuali Imam Ghazali yang jadi mujaddidnya pada saat itu. Kan Rasulullah menyebut dalam hadis di ujung daripada 100 tahun itu pasti ada Allah utus satu orang yang memperbaharui agama. Arti memperbaharui bukan mengubah, yang disalahpahami lah. Memperbaharui itu ibaratnya rumah nih atau majelis nih, majelisnya kakak ini ya, cuman nanti dirubah kadang-kadang lulungkangnya ada rusak, catnya diubah, itu memperbaharui, bukan mengubah pondasi aslinya. Kada membawa pembaharuan dalam Islam. Imam Ghazali, beliau Imam Ghazali ini dulunya menekuni ilmu fikih. Beliau paling hobi urusan fikih. Lalu kemudian pada suatu saat beliau berubah menekuni dunia tasawuf. Asalnya fikih paling ditekuni sidin, lalu kemudian berubah kepada tasawuf. Fikih salah satu ilmu yang fardu ain kita mengajinya. Tauhid iya juga, tasawuf iya juga. Yang talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya tiga ini, yang fikih, tauhid, tasawuf. Kayak apa beribadah hendak bujur amun pian kada mengaji fikih. Sembahyang 4 kambing tumbur, orang bebungkuk 4 bungkuk, orang betungging 4 betungging. Takun nirang rukuk tu juga rukun kakada, dah tahu aku aja. Lah orang bebungkuk 4 bungkuk mepe hendak sah. Maka syarat sah sembahyang tu mengetahui rukun-rukun salat. Kayak apa hendak sah? Enggak tahu. 4 bebungkuk bungkuk, orang betungging tungging. Itu ngarannya 4 kambing tumbur. Mengaji dulu, kada mau apa kada mengaji, hendak beribadat tu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang nambah amal ibadat nang kada didasari ilmu, a'maluhu mardudatun, amalan-amalannya ditolak, la tuqbalu, kada la tuqbujang lah. La tuqbalu sidin, amalannya kada diterima Tuhan. Kayak apa hendak diterima? Kada beilmu.
kada berilmu kada kawa Tuhan tidak menerima. Ada orang beribadah itu karena diterima, itu wajar aja leh, karena diterima, karena menurut hukum Allah dan diterima Allah, itu kan wajar. Ada yang beribadat karena tapi kada diterima, siapa tak? Karena tapi kada diterima. Nang tadi karena diterima wajar aja, nang ini karena tapi kada diterima. Apa kisahnya ya? Karena menurut inya. Contoh karena menurut inya, misalnya nih, karena menurut inya luput menurut Allah, karena menurut inya. Contoh misalnya orang ini bisi Minanto ini bangun subuh, Sidin bangun juga. Si Minanto ini tulak sembahyang subuh supaya dapat 2 rakaat kada bauduan. Ada mintuha baudu tapi sarakaat dia dapat menambahi kada. Sampai ke masjid kayak itu toh kisahnya. Si mintuha sembahyang sarakaat tapi baudu. Si Minanto sembahyang 2 rakaat tapi kada baudu. Sama pada mengancang nih, sama pada merasa karena menurut inya. Ujarnya Minanto mane, bah pian sembahyang subuh sarakaat ya kah? Aku bujur ya sarakaat tapi aku budu. Ikam pan apa tadi? Ulun 2 rakaat tapi ikam kada budu. Kada ulun 2 rakaat tapi ikam kada budu jamin Tuhan. Ayo kada aja pian sarakaat budu leh, ulun 2 rakaat tapi kada budu, sama aja berarti hitungannya kita ajar. Sama menurut inya, karena menurut inya luput menurut Allah. Ini ngarannya karena tapi kada diterima. Aneh juga. Ada lah ya orang kayak itu ya. Ada pian merasa bujur padahal salah. Banyak mesti anak kayak itu kada sadar diri, merasa bujur tapi sebenarnya salah. Itu karena kada diterima ngarannya. Nah jadi Imam Ghazali ini menekuni ilmu fikih awalnya. Ngarannya ilmu fikih itu pian kita sadari aja, bila belajar ilmu fikih pasti kita banyak tatamu perdebatan. Bujurkah? Di fikih itu banyak perdebatan. Kada usah pian ke madhab lain, madhab Syafi'i aja gini. Itu pasti banyak debat. Ujar Imam Romli boleh, jar Ibnu Hajar kada boleh. Karena jar Ibnu Hajar kada boleh, jar Imam Romli boleh. Itu pasti kayak itu pian. Tatamu perbedaan pendapat. Makanya pian bila terlalu mengancang urusan di situ, hati bisa rawan penyakit. Hati-hati tak. Salah lah aja orang memperdalam fikih, kada. Nang salah itu fikih kada diimbangi dengan tasawuf. Ujung-ujungnya datang ke benua mencari kesalahan orang. Itu tak. Mentang-mentang ahli fikih lalu datang ke benua orang aja diitihi di mana salahnya. Kada meitihi di mana bujurnya. Ini nek pernah bila naik ke masjid, bah hatib nih parai di sini nek. Orang tahu selak belok fikihnya kan, lalu kayak itu oh imam ini nang ini luputnya. Wah, napa mun pikih terus di pingkute. Itu tuh bahayanya mun pikih kada diimbangi dengan tasawuf. Lalu kemudian Imam Ghazali ini berpindah menekuni dunia tasawuf. Tapi beliau sudah lincah dalam masalah fikih. Lalu beliau memperdalam ilmu tasawuf. Apa gerang ilmu tasawuf tuh? Yang disebut di dalam kitab Innat Tasawwufa kullahu lahwal adab. Sesungguhnya tasawuf itu seluruhnya isinya adalah adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab bergaul di masyarakat, adab kepada makhluk ciptaan Allah, adab, macam-macam adab. Itu orang tasawuf. Makin hebat tasawufnya seseorang, makin beradab inya hidupnya. Itu sebenarnya.
Tapi kenyataannya nang banyak kita lihat setelah mengaji tasawuf, kenapa orang ini pindah jagau? Jagaunya kadalan manusia pang wan Allah Ta'ala. Wani tamat sembahyang, wani berjumat kada lagi, wani Ramadan kada puasa lagi, wani kada hendak naik haji lagi karena dikatakannya Baitullah ada di dalam dada. Wani nang kayak itu ya bekisahnya. Maka hakikat tasawuf ini beradab. Macam apa adab wan Tuhan, adab wan Rasulullah. Kenyataannya makin mengaji tinggi tasawuf makin layau. Kan bekisah. Nah maka di sini setelah diselidiki, orang bisa salah dalam mengaji ini lantaran dua penyebabnya. Bisa jadi kesalahan itu datang di gurunya, bisa jadi kesalahan itu datang di muridnya. Kesalahan datang di gurunya di mana? Gurunya tidak jeli melihat anak murid seperti apa. Mestinya kita jadi guru mengukur ini anak murid pondasinya kayak apa, syariatnya kayak apa. Khatibin nasa ala qadri ukulihim. Pandirilah manusia itu sesuai akal mereka bisa menerima. Kalau toh kita lihat anak murid kita nih belum pas menerima ilmu ini, jangan diberikan karena bisa menjadikan fitnah. Itulah makanya guru-guru bahari itu kadang mudah menerima anak murid. Ada orang hendak jadi murid seorang guru, diuji dulu. Nah itu orang bahari. Ya bahari itu kan murid mencari guru, itu bahari. Wah ini terbalik banyak, guru mencari murid. Han, ya apalagi musawat nang jadi anak murid nih kada pintar juga bapala bener. Nyata dibawahi oleh guru, ayolah kasih naikkan ke sini. Aku menyupirakan menuju Rasulullah. Han dibawahi kada hakon. Bahari anak murid mencari guru toh. Wah ini guru buai ya kada hakon juga bapala manusia. Tapi bila sudah ada malam inilah hiburan orkesan dangdutan di anu tubur bukahan menyarang. Tapi bila ada tuan guru dede menyarangnya. Ranai jurang kita ke majelis anu yo malam ini majelis wadah guru si anu ku kadegin di sekong ku awak lapah apakah alasan pancilah tumbus rinjing lah miris ngapa-ngapa ke alasan kan kayak apa ya orang bahari pian murid ini mendatangi guru sampai nah artinya diuji oleh guru bujur kada orang ini hendak mengaji bilanya dari ujian itu berhasil kawa guru mentransfer ilmu-ilmu macam-macam. Ada loh kisah dikisahkan orang mencari Syekh Murabbi. Gurunya ini terkenal sudah diakui kealimannya di mana-mana, sudah diakui bahkan kewaliannya di mana-mana. Datanglah anak murid nih hendak mengaji untuk si guru tadi. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Bolehkah ulun jadi murid pian? Boleh, tapi wajib melewati syarat-syarat yang kuberikan. Kalau ikam hendak mengaji wan aku lulus persyaratan ini, boleh ikam mengaji. Apa guru syaratnya? Syaratnya cukup berat Jasiden. Barat pian dapat akan ilmu tuh barat syaratnya orang bahari. Apa guru syaratnya? Syaratnya ikam naik ke atas gunung sampai puncak paling tinggi, imbah itu ikam tajun ke bawah. Wah dalam hati ada muridnya aku bunuh diri guru nih. Guru adakah lagi lain pada ngintok dada? Ini syarat pertama. Kalau ikam berhasil, ikam pacang ku angkat jadi murid. Ngarannya murid ini sudah sidik dalam hatinya, bujur-bujur hendak jadi murid. Apapun perintah guru yang tadi sudah kalibernya wali bahkan murabbi beliau diterima olehnya. Siap guru, ulun laksanakan perintah pian. Naik ke atas gunung. Sampai ke puncak gunung. Kicim minyak. Ya Allah, ulun dah tahu lagi nah. Ujar guru tadi menyuruh nah bismillah. Cep tajun. Kiranya mati dah. Sekali babunjalak ada di bawah. Kada ada napa-napa. Dalam hatinya langsung bayangkan ratusan meter tajun mulai atas puncak gunung ke bawah kada mati. Bayangkan menurut akal mati. Tapi kenyataannya kada. Hatinya makin kuat. Wah guru ini dasar bujur-bujur luar biasa. Nyata-nyata ini gawian bisa memati aku. Kenyataannya kada mati. Berarti guru ini soheh sudah. Datang kau dah gurunya pulang.
Alhamdulillah guru, tugas pertama sudah selesai. Ulun laksanakan, apa dan terjadi ya gurunya? Ulun kada mati, ulun sehat afiat, luka pun kada ada. Alhamdulillah, berkat kekuatan yakinnya ikam. Berarti ulun sudah bisa jadi murid pian? Belum. Masih ada syarat berikutnya. Nang pertama aja baratnya nang kayak itu, apalagi nang kedua. Syarat pertama tajun mulai puncak gunung. Syarat nang kedua apa guru? Syarat nang kedua, kalau ikam lulus maka ini terakhir dan ikam kuterima jadi murid. Apa syarat nang kedua? Malam ini ikam bunuh abah ikam. Wah, dalam hati ini kayak apa gini? Kuitan dibunuh kada kegempangan, gini ketulahan bucur gini. Dalam hati ini berkecamuk nah antara yakin lawan ragu sudah. Kayak apa guru nih kisahnya? Tadi nyuruh aku bunuh diri, nang gini nyuruh bunuh abahku pulang. Mau berkisah nang gini. Kada ngarannya nang pertama tadi kan sudah jadi pelajaran, dan kealiman si guru, kewalian si guru diakui sudah di mana-mana. Kejadian pertama itu sudah cukup menambah keyakinan, dan kejadian nomor 2 ini mestinya hanya untuk meningkatkan keyakinan lagi. Sedikit pun inya kada ragu. Malam siap dana maasah parang. Diceknya abahnya sekilaran aja bang, sekilaran mencek di mana posisi abahnya berabah. Tak tahu dah. Ini kisah ini talah-talah mendengarlah. Jangan kada tuntong dengar nih bahaya nih. Bulik ke rumah timbul maasah parang membunuh kuitan juga. Bahaya nih. Tuh karena pasal 338 ayat 2 KUHP. Tahu nih Pak Kapolsek tuh pasalnya tuh 338 ayat 2 pasal pembunuhan. Tapi kalau berencana 340. Nah, itu pasal pembunuhan berencana. Bujur Pak Kapolsek. Bujur. Bujur lah. Habis sampai tuh berniat dah masah parang. Tahu dehnya posisi abahnya di mana? Pas sudah ulun nah ya Allah jalan akan perintah perguruan nah sudah beparang panjang ini kada kisah tuh bang. Tak masukinya ke kamar, tuk matinya lampu, masukinya ke kamar, tok tok tok. Oh. Abahnya mati deh, abahnya suara baku ciak kayak itu nah. Umaknya baku ciak jauh dihiga, jauh aja tolong gitu. Sudah kada bunyi lagi abahnya, katik lampu menyala. Siapa ternyata? Bukan abahnya, ternyata selingkuhan mamanya. Ya, bayangkan bujur, selingkuhan mamanya nan dibunuh. Gurunya menyuruh membunuh abahnya malam itu. Posisi abah ikam di kamar, pas dinyalainya lampu, selingkuhan mamanya. Ternyata mamanya selingkuh. Saat berhubungan badan dengan lelaki tersebut, dibunuhnya. Nambah keyakinan. Artinya si guru ini wah luar biasa. Cuma ini kisah bahari lah, kisah bahari ini. Ini kisah artinya nanti ambil dari kisah itu apa yo? Nanti ambil dari kisah itu susahnya orang bahari mencari guru. Mencari guru itu susah. Mencari guru nang bujur-bujur murabbi susahnya minta ampun. Itu bahari dia. Kisah bahari itu nah kayak itu tuh. Nah makanya jadi guru nih harus jeli. Ketika kita akan mentransfer ilmu kita ke anak murid, kita harus melihat anak murid ini mampu apa kada. Itu harus kita lihat. Dulu sedikit tahadus bin Ni'mah Al-Bagir, bukan sombong. Suatu saat Al-Bagir pernah membantu pimpinan pondok. Suatu Al-Bagir masih di Martapura, nyusun kitab di lemari. Al-Bagir termasuk orang yang paling berkeinginan dapat ilmu hikmah. Ulun tuh ketujuh Bib, kalau urusan ilmu hikmah. Pengennya kayak bubuhan Banten, sakti kalau dihantam itu takuh. Itu ulun tuh hendak kayak itu. Nang silet kawa dimakan, mbah itu lading tahan digentalakan. Sarabanya kena banyu kada basah, kena api kada luyuh. Ulun hendak nang kayak itu waktu di Martapura.
Pas menyusun kitab, sambil menyusun ulun bepander pun pengasuh nih pander guru asa handaknah ulun dibari ilmu nang kayak itulah intinya. Kayak apa guru? Langsung ditatak sidin nyawa jesidin awak nyawa kada tahan, raga apa anu ni jasad nyawa kada tahan. Bila nyawa dibuati ilmu nang itu nyanyok nyawa jesidin, itu langsung ditatak sidin. Jadi pengguru ulun kayak apa nyawa berjalan jajar karena caramah aja gini nyawa aja kedusahan na lain-lain biar na lain ilmu nang itu nyawa caramah aja. Nah itu bang sudah 2010 beliau berucap itu 2010 waktu menyusun kitab ulun menggini sidin cuma berduaan ulun menggini nyusun lawan sidin diucapi sidin gitu nyawa berjalan aja ceramah aja gitu dusah gini ilmu nang kakak itu. Nah kawanan ulun mau masuk ulun kada kawanan pian silit diuntalnya karokop memakan silit ulun paling makan karopok wae lading silit dua nih kawanan wah silit kenapa rasanya masuk ke sini banyu jarnya bah masuk ke sini banyu nah karokos makan lading silit ada amalannya biar di rumah ulun tuh salinannya masih ada lampahannya masih ada Allah ada nama amalkan 40 cup itu 40 cup kan orang bahari tahu itu kafaka rabbuka kam yakufika waqifatan fuhaka kakaminim kanamun kalakan takar karaka karil kari apa-apakah bacaannya sampai 40 cup itu bila lulus lampahannya ditimpasakan ke betis kenapa pak ke awak ada bapak parang kayak apa jalan dapnya tertawa aja munnya basok nah kayak ulun di betul malah kan udah mau masuk kada kayak itu pak. Jadi sudah diucapi perguruan artinya awak ikam kada pas. Nah itu namanya guru tuh jeli melihat anak murid. Artinya nih murid nih dilajari nang ini pas nang itu kada. Itu guru tuh. Nah kalau ternyata pian melihat orang mengaji tasawuf layau kelakuannya, mungkin kesalahannya bisa jadi ada di gurunya. Belum saatnya ilmu itu disampaikan sudah disampaikan. Atau bisa jadi kesalahan itu datang di murid. Gurunya bujur menerangkan tapi muridnya nama hayal sorangan malah lain jalan pada perguruan lurus saja awak membilok. Nah ini nang memaham sorangan istilahnya pandir perguruan tuh bujur aja nangka ini inya mengalamun duduk sorangan bahmun nangka ini ujar guru berarti ini kira pahaman tambusernya deh memaham sorangan menambahi lalu nyanyok akhirnya yaitu nang wani batapak dada tak no duduk di warung bukan ikam nak melihat Allah Ta'ala kah aja batapak dada nak melihat Allah Ta'ala aja jebuhannya di badan ajar langsung makna makan gitu ujung-ujungnya makan wadah udah bayar kayak bagisah Allah Ta'ala tahu tang memberi supan Tuhan tahu tang ya pak. Nah kada kawan nang itu kita lah kita mengaji tasawuf nang lurusnya aja belajar nang metode Imam Ghazali. Nah Imam Ghazali menekuni dunia tasawuf ini maka sehingga kemudian hari Imam Ghazali itu dikenal sebagai tabibul qulub dokternya hati. Jasad kita bisa sakit hati kita pun bisa sakit. Kalaunya penyakit dohir itu bila kita mati habis kisah. Orang nih stroke di hari kiamat kena stroke pulang lah. Kada lagi bang. Orang nih di dunia karena kancing manis, kancing masam kah, kancing pahit kah. Di dunia nih karena di akhirat karena kancing manis pulang lah. Kada lagi. Itu penyakit di dunia. Tapi kalau penyakit batin ada konsekuensinya sampai hari kiamat. Ada urusan sampai hari kiamat. Mati tak bawa dendam, ada urusan. Mati tak bawa sombong, ada urusan di hari kiamat. Kada putus urusannya dipisah dengan kematian. Beda dengan penyakit dohir tadi. Nah maka dari itu kalau mengobati penyakit luaran aja kita nih susah bujur-bujurnya bawa obat luar biasa. Coba lihat tibian orang yang sudah garing itu hendak ampe. Kemana-mana lo bawa obat. Ke situ kamari bawa obat. Hendak kenapa? Hendak ampe.
Itu penyakit jasad, penyakit luaran. Penyakit batin, pertanyaannya, pernahkah kita berkeinginan mengobati penyakit batin? Yang jadi dokter hati siapa? Para ulama. Ulama ini dokternya hati. Khususnya Imam Ghazali itu jadi dokternya hati. Melewati kitab-kitab beliau bisa mentarbiyah hatinya manusia sehingga menjadi manusia seperti malaikat. Itu kitab-kitabnya Imam Ghazali, barokah. Kitab Ihya'nya, Bidayatul Hidayahnya, pian kadusah yang artinya nang gono-gonal Bidayatul Hidayah itu aja gini. Berapa banyak orang yang wasil kepada Allah berkat kitab Bidayatul Hidayah. Dulu pernah Al-Bagir temukan satu tulisan di majalah Al-Kisah, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, muridnya Habib Omar. Itu beliau memang pondasinya dididik oleh Abah Sidin, Habib Abdurrahman Al-Jufri. Lalu kemudian diperkokoh oleh Al-Gutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segab Jeddah, dan dihiasi oleh Sayyidil Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Kemudian diceritakan beliau mengatakan, saya dibukakan hijab bisa melihat berbagai macam keindahan Nabi Muhammad ketika saya selesai membaca Muqaddimah Bidayatul Hidayah di hadapan Al-Gutub Habib Abdul Qadir Segab Jeddah. Baru baca muqaddimahnya terbuka hijab. Bayangkan sebijian kitab Bidayatul Hidayah dibaca, kayak apa barokahnya. Siapa yang gak ada kenal dengan Habib Ali Al-Jufri? Luar biasa dakwahnya. Dakwah di Mesir, berapa banyak artis memeluk agama Islam karena kelembutan dakwah beliau. Sampai-sampai ada yang mengatakan wajahnya Nabi Muhammad mirip dengan Habib Ali Al-Jufri. Rancak aja loh datang ke Indonesia. Sidin ke Balikpapan pernah datang. Dulu waktu pertama kali Habib Omar ke Indonesia, beliau mengawani. Dan beliau ke Indonesia memang atas izin daripada Habib Abdul Qadir Jeddah. Ketika Habib Anis meminta agar Indonesia dengan Hadramaut tetap terjalin hubungannya, maka Habib Abdul Qadir menunjuk Habib Umar bin Hafiz untuk menyambung ke Indonesia. Karena Habib Abdul Qadir sudah udzur, usia sudah tua, penyakit banyak, maka Habib Umar nama menyambung. Habib Umar ke Indonesia pun kada sorangan, jar Habib Abdul Qadir cari ikam kawan. Maka Habib Umar membawai Habib Ali Al-Jufri sebagai kawan untuk beliau di Indonesia dakwah. Itu beliau dapat dibukakan Allah macam-macam hijab membaca Muqaddimah Bidayatul Hidayah di hadapan Habib Abdul Qadir Jeddah. Itu hebatnya kitab Bidayatul Hidayah. Belum lagi cerita wali-wali yang lain. Ini jembara bagi tampihan. Ini satangah sawalas dah. Ini mungkin panjang malam ini pembahasannya. Tampululun layau. Siap ampihan jam 12? Bu Ibu nang di pinggir jalan siap ampihan jam 12? Mana suaranya yuk? Jauh orangnya tambur untuk situ. Insya Allah siap aja lah, hadangi aja lah sampai tuntong lah. Hadangi aja pian sampai tuntong. Ada cerita zaman dulu 4 orang bersahabat dari Hadramaut. Mereka kemudian menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian mereka ziarah sama-sama ke makam Nabi Muhammad. Ketika berada di kota Madinah, 4 sahabat ini berikrar, menyatakan sumpah selama mereka di kota Madinah ini berjanji mengamalkan semuaan isi kitab Bidayatul Hidayah. Berjanji berempat nih mengamalkan. 3 dari Sadah Bani Alawi, 1 dari keturunan masyayikh di Hadramaut. Ulun bahas yang 3 aja, yang satunya kada ulun bahas. Yang 3 ini semuanya dari Sadah Bani Alawi. Yang pertama namanya Al-Habib Mustafa bin Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus.
Yang kedua Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Yang ketiga Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih. Tiga-tiganya dari Hadramaut. Sampai di kota Madinah berjanji mengamalkan Bidayatul Hidayah. Ketika selesai semuanya mengamalkan Bidayatul Hidayah, tahu pian isinya Bidayatul Hidayah? Semuanya adab, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Adab masuk WC, adab beristinja, adab hendak sembahyang, adab macam-macam dibahas. Itu diamalkan di lingkungan berjiran dengan Nabi Muhammad SAW. Adabun Nabawi, adabnya Rasulullah itu dirangkum dalam Bidayatul Hidayah, dan itu diamalkan sakitapan oleh Bubuhan Sidin ini. Akhirnya apa yang Allah berikan kepada beliau nambah 3 nih, nambah 4 nih, 3 yang kita bahas di sini. Allah berikan hadiah, mereka semuanya bertemu secara yaqadhah, secara sadar dengan Nabi Muhammad SAW. Melihat beikung dengan wajahnya Nabi Muhammad, dengan batang tubuhnya Nabi Muhammad. Pertama, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Setelah selesai mengamalkan Bidayatul Hidayah, beliau bertemu dengan Nabi Muhammad, bepandiran lawan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan, ya Abdurrahman, kamu hijrah ke Mesir, tegakkan di sana ilmu hadis, ajarkan ilmu hadis, tegakkan sunnahku ada di sana. Wal Habib Abdurrahman sedikit protes, ya Rasulullah, Mesir kan sudah banyak tuan gurunya. Ya, siapa yang kada kenal Mesir? Profesor-profesornya Al Azhar itu mulai dulu sudah ada, terkenal orang alim banyak di Mesir. Kenapa ya Rasulullah ulun diutus ke Mesir? Jakanya ke Afrika kah, ke mana kah, padang nembuntet-buntet kan wajar aja. Ini kok ulun disuruh ke Mesir? Kada ya Rasulullah, ikam tolak ke Mesir. Ikam tegakkan sunnahku ada di sana. Ikam datang ke sana, maka ikam akan membawa syiarku lebih maju ada di sana. Nggih ya Rasulullah. Karena di sana banyak orang alim, kada mungkin ulun tulak membawa awak wara Rasulullah. Apa kira-kira sangguan pian gesan ulun? Maka Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus diberikan oleh Nabi Muhammad notes. Tahu pian notes? Buku saku, buku catatan kecil, buku halus kawa dibuat di saku. Itu diberi Rasulullah. Langsung tangan Rasulullah menyerahkan, ini buku gesan ikam. Ketika ikam mendapatkan kesulitan apapun masalah ilmu, ikam buka buku tersebut, akan ada jawabannya dalam buku tersebut. Tulaklah beliau ke Mesir ceritanya. Sampai di kota Mesir, pas hari itu imam di Mesir hanyar meninggal dunia. Pimpinan Al-Azhar hanyar meninggal dunia. Maka seberataan diwan guru, para santri, rakyat biasa kumpul di satu tempat untuk melakukan pemilihan siapa yang paling tepat untuk mengganti imam yang baru meninggal. Dah tuan gurunya kumpul di kelompok bubuhan tuan guru, santri bubuhan santri, orang biasa bubuhan orang biasa. Habib Abdurrahman Al-Aidrus kumpulnya di orang biasa. Orang kada tahu bang di Mesir pada itu orang harat. Duduk padang orang awam, padang orang biasa duduk. Pas sudah hendak sembahyangan, kan pacang mencari imam nih. Orang dulu tuh kada mau jadi imam sembarangan. Pasti yang dicari afgah, yang paling alim. Yang paling alim dari semua antuan guru na alim. Siapa na alim? Itu yang disuruh maju jadi imam. Kada ada nawaninya maju, rajin imam nah meninggal ngintu na memimpin. Ini pas orangnya meninggal, ada nawaninya. Maka lalu diadakan kayak sayembara lah istilahnya kan, modelnya pemilihan. Berdirilah seekong perwakilan dari tuan guru. Siapa di antara kita yang paling alim, paling mengetahui sunnah-sunnah Nabi sebelum sholat, dalam sholat, sesudah sholat, siapa paling banyak mengumpulkan, itu yang berhak jadi imam. Wah, masing-masing diunjuki kertas. Tuan guru, santri, orang biasa berataan diunjuki kertas. Jebuhan santrinya tak guru menangnya ada. Gawian guru hari-hari nang kakak itu. Santri ini nyarah dah.
Orang awam makin nyai menyerah. Kami jurang kada perlu menulis sebuah musito. Walhasil kurang lebih diberikan waktu setengah jam kemudian berdiri yang panitia nang anu ini mengumpulkan kertas. Tuan guru semuanya dikumpulkan. Dicek dari tuan guru, ada yang menulis sunnah sampai 200 sunnah, ada yang 300 sunnah, macam-macam. Ternyata di kumpulan orang-orang biasa ada seorang laki-laki yang masih menulis di kertas. Ikam menulis apa? Jangan tolong ambil di kertas nih. Habiskah sudah waktunya Presiden? Habis sudah waktunya. Ikam nulis apa? Sunnah Nabi. Ikam dapat berapa? Hanya 500. Maka tuan guru 200, 300, Sidin 500 menulis sudah. Ini masih banyak lagi belum kutulis. Waduh, jarnya. Maka dikumpul lah ini. Dicek oleh bubuhan profesor Al-Azhar kan. Dicek, wah ini orang alim bujur nah menulis gini. Mana orangnya? Dipanggillah Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Berdiri beliau. Karena pian nampak banyaknya menulis sunnah ini, maka pian berhak jadi imam. Ya sudah, Sidin jadi imam. Guru-guru yang lain di belakang. Sidin jadi imam. Selesai sembahyang fardu, kemudian diadakan lagi pembahasan ilmu macam-macam. Karena ini orang jadi imam kan. Ini artinya pacang mengganti imam yang meninggal tadi. Dites. Kada serta merta diangkat jadi tuan guru besar kayak itu, ada dites. Pian karena jadi imam kami ajukan berbagai macam pertanyaan. Siap Presiden. Singkat cerita seikung tuan guru 10 betakon. 10 pertanyaan. Tuan guru 10 aja kali 10 100 pian. Bayangkan dicecar dengan 100 pertanyaan. Wah, diuji. Habib Abdurrahman jawab terus. Ini jawabannya. Bila Sidin pindah ragu, buka buku catatan yang diberi oleh Nabi Muhammad tadi. Dibuka oleh beliau. Saya dibuka. Ada jawabannya. Ternyata ada yang memperhatikan. Habib ini bila kada dapat buka buku. Bila kada dapat buka buku berarti ada contekannya. Ada yang memperhatikan di antara yang hadir. Pas masuk waktu sembahyang berikutnya, sembahyang berjamaah, Sidin lagi mimpin kan, jadi imam. Ternyata pas Sidin jadi imam, buku tuh diadak dihiga nang Sidin duduk menjawab pertanyaan tadi, ada nama cuntan. Cop ambil buatnya dalam kantong. Habib ini bisa jawab pertanyaan karena ada contekannya. Coba bang kita patak. Saking kira Sidin kena kon jawab lagi. Tuntung sembahyangan. Langsung Sidin mencari mana bukuku tadi. Abut Sidin. Pengumuman Presiden. Siapa nang merasa ada mengambil buku halus nang ndak sini tadi? Ranai, jadi nah kon jawab. Maling ngaku hibak penjara. Ada nakon mengaku ya Allah. Mau Sidin kalau akhirnya Sidin menampayakan karomat. Nah di situ tak ada sak Sidin. Dah Sidin tuh kada hendak nampayakan karomat. Pas Sidin mau buku tadi diambil, kada ada mengaku. Bekenal awak Sidin. Krok kayak raksasa kenal bucak pulang Sidin, siapa mau ambil bukuku tadi? Bila kada mau unjuk ku taguk ya Sidin. Paksa ampun beb kada beb nah bukunya beb bukunya. Akhirnya diserahkan gitu. Akhirnya awak Sidin kembali normal. Mulai hari itu beliau diakui jadi orang alim paling alim pada zaman itu. Masya Allah, alim luar biasa. Beliau menegakkan sunnah Nabi SAW ada di kota Mesir. Sampai sekarang makomnya, kalau orang ziarah ke Mesir, orang pasti bilang juga ke makom Sidin Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Ternyata cerita beliau membongkar karomatnya itu kedengaran oleh gurunya di Hadramaut. Siapa guru beliau? Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mendengar ada laporan ini murid Sidin jadi raksasa di Mesir. Wah, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir geleng-geleng kepala. Abdurrahman langsung dikirimi surat. Ya Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Maka beliau mengatakan karomat di sisi orang-orang soleh itu seperti haid yang terjadi pada wanita.
Malu seorang wali mengeluarkan karomat. Jangan lagi Sidin Dudi kayak itu. Maka dijawab Sidin dengan santai. Ya guru, ampun maaf, bukan ulun betampai karomat, tapi tak paksa. Buku berian Nabi cuntan buatnya bapak. Ada orang menjual di pasar gitu. Cuman kan sekedar nasihat aja, artinya menghongkar karamat tuh bukan satu kebanggaan, itu satu aib bagi orang wali. Makanya sitrul aurati wajibun wa sitrul khususiyati aujabu. Menutup aurat hukumnya wajib, tapi menutupi karomat lebih wajib. Jangan bangga bisi kesaktian. Oh ini model kayak sakti seikir aja betapa dada. Jangan bangga, orang wali itu supan. Nang kaya darah haid bagi bibinian, itu umpamaannya karomat itu. Artinya jangan ditampayakan ke orang. Mun tapa lipit tuh lain urusan. Tapa lipit tengah laut kehabisan bensin speednya, mau kada mau dibuat di banyu laut tuh kan tapa lipit. Mana ada orang jual bensin tengah laut? Dada paksa no membuat wah Sidin dia membuat banyu biasa mau bakunyong speed itu tapa lipit buntungnya. Mungkin ada tapa lipit dia mau betakang speed kada mau jalan. Ini orang yang berhasil mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat bertemu dengan Nabi Muhammad berkat mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Hanya seikong nih, kita bertiga tadi. Habisakan kah cukup sampai sini kah? Habisakan kah cukup pakan sini aja kah? Akor lah, udah bulik-bulik lah. Bertiga lagi nah. Imam Ghazalinya belum habis lagi kisahnya. Nih lalayawannya nih. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nang mengamalkan Bidayatul Hidayah tadi, kawannya Habib Abdurrahman Al-Idrus, namanya Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Waktu selesai mengamalkan Bidayatul Hidayah, beliau bertemu dengan Rasulullah secara yaqadhah. Sama hadiahnya, bertemu Nabi beikung. Lalu disuruh Nabi, Syekh Al-Jufri, ikam hijrah ke Malibar. Di mana Malibar? India. Tahu ya kalau India? Kampung na Amitabh Bachchan, Shahrukan, Hrithik Roshan, Salman Khan, Kareena Kapoor, Preity Zinta. Itu dah. Nang pipinya beluang dah. Nang curi-curi cupki-cupki dah. Nang kui betahi dah. Di India kui betahi bagus saja. Kui betahian wadah kita kui betahi dah payo. Disuruh Rasulullah ke India. Habib Syekh Al-Jufri disuruh ke India. Diberikan apa oleh Nabi? Nah, ikam tolak ke India nih bawa sahun, talam, cawan, talam aja maknanya talam lebih ganal. Diberikan Nabi talam sebuting, bawa ke India. Maka talam ini ketika beliau dakwah di India, talam itu berfungsi untuk memberi makan umatnya Nabi Muhammad ada di sana. Jadi jamaah-jamaah itu hadir berapapun banyaknya, satalam itu memberi cukup. Mau orang 10, orang 100, 500, terserah, satalam itu cukup. Bagiannya 500 orang. Andaikan di Lampihong di talamnya tuh ada. Biar kan lapah lagi aruhan malam ini. Hendak menjamu orang hadir 1000 misalnya, satalam tuh aja cukup bagi 1000. Ini mukjizat Rasulullah. Ini namanya mukjizat Nabi itu mustamirratun ila yaumil qiyamah. Berkesinambungan sampai hari kiamat. Ini diantara contohnya taksirul qalil, memperbanyak yang sedikit. Talam berian Nabi Muhammad itu bisa memperbanyak makanan. Sampai wah ini talamnya ada. Lebih kada percaya datangi ke India situ. Di Malibar. Ada talamnya tersebut, makomnya pun ramai diziarahi orang. Beliau dakwahnya ke India. Satu lagi Al-Habib Abu Bakar bin Husain Bil-Fiqih. Ini muridnya Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman Bil-Fiqih. Muridnya bernama Abu Bakar bin Husain Bil-Fiqih. Ketika selesai mengamalkan Bidayatul Hidayah, bertemuan Nabi secara yaqadhah. Baikung berdapat Nabi, maka saat berdapat Nabi tersebut, Nabi memberikan tongkat kepada Habib Abu Bakar Bil-Fiqih. Habib Abu Bakar ini tongkat ke sedikam. Ikam tolak ke Indonesia.
Maka Habib Abu Bakar bin Husain bil Fiqih disuruh Rasulullah ke Indonesia. Di mana? Aceh, paling ujung negara Indonesia, provinsinya Nangro Aceh Darussalam. Disuruh Habib Abu Bakar bin Husain bil Fiqih ke Aceh, bawa tongkat bariyat Rasulullah. Entah jalan mana sidin ke Aceh ulun kada tahu. Ya kemungkinan rutenya dari India mungkin baru ke Indonesia. Maka beliau sampai di Aceh, dakwah beliau di Aceh, menyebarkan memperluas sayap dakwah Nabi Muhammad ada di Aceh. Maka saat dimana beliau menyebarkan dakwah, banyak masyarakat Aceh itu yang kemiskinan, banyak hidupnya fakir, kada berduit, kada kawa makan. Maka tongkat barian Rasulullah tadi menjadi karomat beliau. Setiap kali masyarakat miskin memerlukan bantuan, maka beliau menghantakkan tongkatnya ke tanah. Dihantak, belah tanah keluaran harta karun. Ya, emas keluar dari buah tanah, itu dibagi-bagi ke masyarakat. Maka masyarakat yang hidup berjiran dengan beliau semuanya bahagia. Kenapa? Emasnya dibagi-bagi. Itu tongkat tuh tinggal tok katok, di bawahnya pasti ada peti berisi emas. Itu zaman beliau, tongkat barian Nabi Muhammad. Jakanya kita dapat tongkat itu pupuh tarus. Tomat pupuh, tak pupuh keluaran emas, tak pupuh kalau itu pang. Makanya udah mau diunjuki Allah Taala ke kita. Niat udah salah tadi dulu. Sidin sampai ke Aceh itu biar dakwahnya ada di Aceh. Kemudian beliau memiliki istri. Beliau kalau tidak salah istrinya ada 2 kalau tidak salah. Cuman istrinya yang bermakom sampai saat ini ada di samping beliau itu istrinya dari Hadramaut, Hubabah Fatimah Aidid. Itu bini Sidin, pernah Sidina itu ke Hadramaut dulu, baru balik lagi bawa bini ke Aceh itu. Dakwah beliau di sana, masya Allah pian, sampai tahun 2004. Di mana tanggal 26 Desember 2004 Aceh kena tsunami. Itu Allah tampakkan bagaimana Allah menjaga kekasihnya Al Habib Abu Bakar bin Husain bil Fiqih. Makom beliau tuh rendah paling hingga dangkung sini. Nah makom beliau anuan nisannya hingga dangkung kita aja ibaratnya toh rendah, tapi banyu nang berapa puluh meter tingginya kada berani masuk ke makomnya Habib Abu Bakar bin Fiqih. Berapa banyak orang di Aceh selamat berkat masuk ke makom beliau. Saat banyu turun, orang berbuatan ke makom selamat semuanya. Yang sisa-sisanya hancur, makom beliau tetap berdiri. Itu bisa pian buka di YouTube. Sampai sekarang di YouTube masih ada rekamannya makom beliau ketika setelah selesai tsunami. Semuanya rata, makom beliau kada. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Sayyidil Habib Omar, makom sumur yang ada di samping makomnya Habib Abu Bakar bil Fiqih itu, ketika dimana orang kena tsunami sulit mencari banyu, sumur yang di samping makom beliau jadi sumber air yang bisa memenuhi keperluan masyarakat, baik untuk diminum, untuk mandi, karena banyunya jernih, kada ada tercampur sedikit pun. Ayo bayangkan pian, Allah jaga. Makanya pian kalau ke Aceh itu nyaman menunti makom beliau tuh. Nyaman, adanya di Kampung Jawa namanya Pelanggahan, ini Bahari namanya Kampung Jawa. Dulu zamannya orang naik haji itu pasti ke Aceh. Dulu bila orang hendak naik haji pasti ke Aceh. Makanya Aceh itu disebut Serambi Mekah, karena zaman Habib Abu Bakar bil Fiqih itu yang memimpin manasik hajinya beliau bersama bini beliau. Sudah masyarakat ini kumpul, semuanya mengerti masalah haji, baru disediakan kapal, berangkatlah tulakan ke Makkah melewati Aceh. Bahari uyuh naik haji itu biar larang ongkosnya. Mun dipikir-pikir ongkos naik haji bahari wan wahini murah wahini. Bahari bayangkan 3 bulan pak kapal. Mau hanyar kawin berarti nan bini di kapal toh. Ada kegempangan bawa baras bawa karing berapa. Ayo bayangkan biar larang ongkos naik haji bahari. Bah mau kada berduit sing banyak kan kata kawa. Di situ tuh pintu gerbangnya Mekah tuh di situ, makanya Serambi Mekahnya tuh Aceh. Zaman beliau yang memimpin manasiknya. Semua orang mana-mana, orang Kalimantan, orang Sulawesi,
orang Jawa. Nah diamnya beliau itu di kampung Jawa, sekarang namanya Pelanggahan. Kalau pian turun dari Banda Aceh cuman 10 menit kurang lebih sampai ke makam beliau. Sampai ke makam beliau sudah dari ibu kota Banda Aceh, pian betakon aja di mana makamnya. Tapi di sana kada masyhur Habib Abu Bakar Bilbagi, masyhurnya Tengku di Anjong. Itu gelarnya di sana. Tengku di Anjong. Karena orang Aceh itu kan banyak tengku-tengku tuh. Tengku Umar, Tengku Cik ditiru. Yalah biniannya Cut Nyakdin. Itulah orang di sana tuh. Cut ada lakiannya Tengku Wisnu, tuh artis. Nah, Tengku di Anjong itu gelar beliau, namanya Al Habib Abu Bakar bin Husain Bilfaqih. Datang ke Indonesia karena disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah apa? Berkah mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Siapa ampun kitab Bidayatul Hidayah? Imam Ghazali. Wah, itu hebatnya. Kitabnya seperti itu, kayak apa orangnya? Makanya Imam Ghazali ini luar biasa benar pian. Nah, makanya kitab-kitab Imam Ghazali itu mudahan di majelis-majelis kan, masya Allah kawama ajarakan kayak itu. Nah, ini kitab yang sangat barokah. Bahkan diantara ciri ulama akhirat dan ulama dunia itu bisa dipinandui dengan kegemarannya kepada Kutubul Ghazali. Ciri ulama akhirat ketujuh lawan kitab Imam Ghazali. Ciri ulama dunia kada ketujuh lawan kitab Imam Ghazali. Kenapa kada ketujuh? Ini yang paling banyak disambati Imam Ghazali dalam kitab. Ya buka kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah aja. Masalah niat, salah. Oh, itu disambati sidin sudah. Salah niat waktu nuntut ilmu, hendak ini. Kena salah niat itu dan ini. Bangun jadi tuan guru penyinggungan, tersinggung dapatnya Imam Ghazali. Aku dah kon baca kitab ini nyinggung aku warak. Nah, makanya ulama dunia udah mau baca kitab Imam Ghazali. Belum lagi kitab Ihya. Lalu diceritakan, panjang lagi pian. Jam 12 sampean. Ini jam 11 dah parak wita. Kita ambil sedikit-sedikit aja. Nah, ini nih Imam Ghazali ini masya Allah luar biasa. Nah, terakhir ada kata-kata dari Al Imam Abul Hasan Asyadzili. Ceritanya seperti ini. Ini cerita terakhir lah bahan yang pihan. Imam Abul Hasan Asyadzili suatu malam bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Ketika beliau melihat Nabi Muhammad ditemani oleh dua orang. Satu, Nabi Musa. Dua, Nabi Isa. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Lalu ketika itu, Nabi kita Muhammad kayak membanggakan diri di hadapan Nabi Isa. Musa, hai Isa, aku hendak betakon. Adalah di antara umat ikam nang alim luar biasa. Apa jawaban Nabi Musa, Nabi Isa? Kadada ya Rasulullah, kadada, kami kadada bisi. Mun di tengah-tengah umatku ada orang yang kealimannya luar biasa. Siapa beliau? Tuh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kealimannya diakui oleh Nabi Muhammad, dibanggakan oleh Nabi Muhammad di hadapan Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu Imam Ghazali, bukan alim sembarangan. Kita alim orang Jawa mah kowe. Tu guru tu ja alim bener, orang Ungol juga medahkan alim. Mana bisa kalibernya harat? Iyalah, ini kada Nabi Muhammad memadahkan Imam Ghazali itu alim di hadapan Nabi Musa, di hadapan Nabi Isa. Bayangkan pian, sampai kayak itu tuh. Sampai ada yang mengatakan seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, pasti Imam Ghazali salah satu yang jadi nabi. Seandainya ada, tapi kan kada ada. Dan kalau Nabi Muhammad punya mukjizat Al-Quran, Imam Ghazali ibarat jadi nabi bisi mukjizat kitab Ihya. Makanya sampai dikatakan kadal ihya'u ayyakuna Qur'anan, kata Imam Nawawi. Hampir-hampir kitab Ihya itu menyamai Al-Quran. Hampir. Tuh dipahami bujur-bujur. Nah salah bawa Ihya itu samaan Quran. Luput buntungnya. Ada mau hampir jurang. Makanya beda dengar tuh hawa-hawa talinga yang sambil mengantok. Bangun euy. Ini Imam Ghazali ini luar biasa benar. Lalu di ujung daripada kata-kata Imam Abul Hasan Asyadzili, beliau mengatakan, kalau kamu ada hajat, ada hajat kata beliau,
ada hajat yang sangat-sangat ikam perluakan kepada Allah, ikam minta, falyatawassal bil Ghazali, hendaklah engkau bertawassul kepada Imam Ghazali. Tawassuli Imam Ghazali, maka hajatmu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu amalan kesan kita, jadi kita bila bisi hajat, bisi apa aja, tawassuli wali-wali, termasuk yang harus kita tawassuli Imam Al-Ghazali. Harus kita tawassuli. Banyak memang wali-wali yang harus kita tawassuli, apalagi ahlud daraq seperti Sayyidah Khadijah, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Saman Al-Madani, Habib Abu Bakar Gresik. Itu beliau sendiri mengatakan, ana min ahlid daraq, aku termasuk ahlud daraq, ya apabila kalian panggil aku datang. Itu beliau sendiri mengakui. Jadi kita bila ada kesusahan itu, udah panggili dah, panggili jagawan-jagawannya kita. Jagawannya kita bubuhan wali, bukan nang macam-macam itu, ada. Jadi cinta ditolak, minta sama wali agar bertindak. Itu bukan cinta ditolak, dukun bertindak, luput tuh hai. Wali dibawa wali, maka pacang berhasil insyaallah. Apalagi tawassul tiga sadah Bani Alawi ini termasuk tawassul paling cepat diijabah Allah. Ya Ali ibn Alwi, ya Alwi al-Ghayyur, ya Umar Muhdar. Itu bahkan dikatakan Allah Ta'ala memberikan qabul hajatnya bluk langsung bila kita bertawasul. Tapi hati yakinlah, yakin bila pian tawasuli nanti tuh bisa pian kirimi Fatihah atau pian sebut namanya ya Ali ibn Alwi, ya Alwi al-Ghayyur, ya Umar Muhdar, itu langsung naik, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah Umar Muhdar itu ada kegembangan. Kekanakan bahari di Hadramaut naik ke atas sutuh. Sutuh, ngerti pian sutuh? Loteng. Loteng itu kan tinggi. Kekanakan Hadramaut main-mainnya tajunan mulai loteng ke tanah. Kekanakan kita ripah ora batis tajun mulai atas toh. Kekanakan Hadramaut dabo tajunan naikkan pulang. Dabo kita kan tajunan mulai jembatan ke Banyu. Kenapa apa? Ini mulai atas tajun ke bawah batu. Dabo kan ada nang papanya. Bilanya tajun karomah ya Umar Muhdar. Tajunan ada lukanya. Coba pian tes kena betukang tajun. Mulai atas seng tuh karomah ya Umar Muhdar tak. Ujung-ujungnya ripah juga betis lah. Kan dia yakin bang, orang yakin masya Allah Imam Umar Muhdar tuh luar biasa. Sekali narik napas 1000 ya Latif bisa dibacanya. Itu Imam Umar Muhdar. Tapi beliau tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Beliau cuma memiliki anak perempuan, Hubabah Aisyah. Jadi habaib kita Al-Muhdar itu bukan dari Imam Umar Muhdar, tapi dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ada punya anak namanya Muhdar. Dia dari Muhdar Al-Muhdar marganya. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim banyak, ada Al-Hiyid, Al-Haddar, Abin Jindan, ya, dan lain-lain sebagainya, banyak. Itu tah. Masya Allah karomah Umar Muhdar itu luar biasa pian. Membuktikan sendiri pian. Mun Al-Bagir udah biasa membuktikan kontan dibalas oleh Allah karomatnya itu. Yang artinya kita bertawassul dan bubuhan sirin kontan dibahas. Kalau kita kisahkan lagi kisah Imam Umar Muhdar rame pian. Rame, tapi ya itu tadi jam berapa ampihan kayak itu nah rame. Ujuran rame masya Allah pian. Kena gin di imat gen, laku ada pulang kena acara ini di pembahasan. Kita nunggu izin Habib aja kena. Anu kena aja Habib ada di Lampihong di anu pulang kena di situ aja membuka pulang kena. Yang kemudian dihabiskan lami di beratan habisan. Anu tuh kisah anu talalayawannya tadi. Jadi Imam Ghazali masya Allah lah luar biasa. Jadi kita syukur alhamdulillah guru-guru kita di Banua kita ini kiblat tasawufnya banyak yang memakai Imam Ghazali. Alhamdulillah ini sudah dinyatakan apa namanya di seluruh dunia, ulama-ulama kita bahkan habaib kita semuanya senang dengan karya Imam Ghazali. Habib Sa'ad Al-Idrus itu lagobnya Habib Sa'ad, namanya Al-Habib Muhammad bin Alwi. Habib Sa'ad Ustaz Muhammad bin Umar bin Alwi. Muhammad bin Umar bin Alwi Al-Idrus, lagobnya Habib Sa'ad Al-Idrus, salah satu gurunya Habib Umar bin Hafiz. Itu waktu meninggal dunia kitab Ihya ada di dada.
beliau meragap ihya sambil beragap ihya. Dah selesai beliau mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dunia. Saking cintanya dengan ihya itu diragap waktu sakarat. Saking cintanya lawan kitab ihya. Nah kita kalau kada bisa membaca ihya minimal beisi lah di rumah. Ya menukar di pasar. Jurang belajaran kada majang warai di rumah. Barokah bujuran toh. Menukar kitabnya aja barokah. Apalagi bisa membaca, menukar kitabnya aja barokah. Udah. Makanya je guru rajin ihya harus ada di rumah. Azkar, bi'idar, washtaril azkar. Jual rumah ikam tukarakan kitab azkar. Saking pentingnya bisi kitab azkar. Hilyatul Aulia bisi supaya ada juga di antara anak cucu kita yang jadi wali. Daripada nukar belenai, baik nukar kitab. Ngerti lah belenai. Apa bahasanya nang guci nang papacing toh bertulisan Allah Muhammad terjenlah tidak gambar naga nang di itu ditukar mah 400 500 sebiji jangan nukar kitab nama anda ya Allah ulun kada bisa pang nah baca cuma ulun berniat berkat karangan Imam Ghazali ada di rumah mudahan rumah ini berberkat rezeki nyaman naik anak Pak Asian berataan abahnya Pak Asian juga seorang Pak Asian juga anak apa Asian non abahnya seorang buntet bungol ngarannya. Nah dinto ini karya-karya Imam Ghazali Masya Allah. Akhirnya Imam Ghazali meninggal dunia bulan Jumadil Akhir 505 Hijriyah. Beliau meninggal bulan ini tahun 505 Hijriah. Jadi kita sekadar mengingat akan haul beliau dan mengingat betapa besarnya perjuangannya, jasanya, kontribusinya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin kiranya cukup nah ulun sampaikan jam 11 lewat 4 menit. Minta rela amun kalawasan mudah-mudahan barataan nang hadir panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kada lapah mencarinya. Namana tahu hutang mudahan lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak mudahan anaknya Pak Asian, solehin, solehat, mudahan kita berataan hidup berberkat selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman meninggal pun membawa iman, berkat Rasulullah, berkat keluarga Rasulullah, berkat Imam Ghazali, berkat wali-wali yang kita sebut dalam tausiah tadi mudah-mudahan Allah tidak mewafatkan kita, tidak mematikan kita kecuali sudah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Ulun minta ridha minta halal amun ada salah ada khilaf ada pemandiran yang kurang adab subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.